katanya, Hai Zakeus, turunlah. "Aku menumpang di rumahmu." Hai anak-anak semua, berjumpa kembali dengan Ibu. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk merenungkan tentang arti dari sebuah sikap dalam membangun ekonomi yang solider. Sikap dalam membangun ekonomi yang solider merupakan tema kita pada pertemuan yang ketiga pada APP Paskah tahun ini. Solider menjadi sebuah perwujudan cinta kasih. Kita diajak untuk lebih solider terhadap sesama kita. Kita diajak untuk lebih solider kepada teman-teman kita. Karena itu merupakan wujud cinta kasih dari murid-murid Yesus. Kita sebagai anak-anak Yesus, sebagai murid-murid Yesus, harus bisa mewujudkan cinta kasih. Oke, anak-anak, kita sebelum lebih lanjut lagi, pada pertemuan kali ini kita sebaiknya mulai dengan berdoa. Kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, pertama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami boleh keizinkan bertemu pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga pada APP tahun 2021. Kiranya dengan pertemuan ini kami semua dapat lebih membangun solidaritas dalam perwujudan cinta kasih. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Oke. Anak-anak, mengingat kata membangun solidaritas, kita sebetulnya diingatkan kembali akan bacaan kitab suci. Pada kesempatan ini, Ibu ingin sedikit mengingatkan kalian kepada seorang sosok di dalam kitab suci, yaitu Zakeus. Pada Lukas 19 ayat 1-10 bercerita tentang Zakeus. Kalian pasti tentu dong ingat siapa itu Zakeus. Zakeus seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai yang dianggap seorang yang berprofesi kurang baik. Namun pada saat itu Yesus datang ke kota di mana Zakeus tinggal, ke kota Yeriko. Semua orang berdatangan ingin melihat Yesus, termasuk Zakeus. Karena Zakeus yang kurang tinggi, dia sampai memanjat pohon ara ingin melihat Yesus dari dekat. Namun tanpa diduga, Yesus justru mendekati Zakeus. Yesus meminta kepada Zakeus, turunlah. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Namun semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Ia menumpang ke rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari bacaan Zakeus ini, itu merupakan perwujudan cinta kasih. Mewujudkan pertobatan. Tidak ada orang yang tidak akan bertobat, atau tidak ada orang yang terus saja ingin melakukan kesalahan, karena Yesus selalu memberikan kesempatan setiap orang untuk bertobat. Di solidaritas juga mengingatkan kita akan pertobatan, mengingatkan kita akan cinta kasih terhadap sesama, karena itu merupakan wujud dari seorang murid Yesus. Pada kesempatan ini juga Ibu mau cerita sedikit tentang seorang raja di India. Seorang raja India juga memberikan inspirasi kepada kita semua. Seorang raja yang begitu menyebalkan, tidak disukai rajanya. Suatu hari
raja tiba-tiba menjadi seorang raja yang sangat baik. Rakyatnya terheran-heran, kok bisa raja yang begitu menyebalkan ini menjadi raja yang begitu menyenangkan. Tiba-tiba raja meminta kepada pengawalnya untuk melihat apa kebutuhan rakyatnya. Akhirnya dibuatkanlah sebuah jembatan, dipenuhilah kebutuhan-kebutuhan pangannya yang sebelumnya raja tidak pernah berikan. Nah, suatu hal yang aneh bukan? Raja yang begitu menyebalkan, yang jahat menjadi raja yang baik, yang begitu memperhatikan. Raja India ini bercerita karena ada rakyatnya yang bertanya, "Raja, bolehkah kami bertanya kenapa raja begitu menjadi raja yang baik sekarang ini?" Raja bercerita, suatu kali waktu dia berburu, dia melihat seorang anjing menggigit musang. Musang kakinya digigit sehingga tidak bisa berjalan. Dikala anjing ini berjalan pulang, dia berpapasan dengan kuda yang membawa majikannya dengan sebuah kereta. Karena kereta ini membawa muatan yang besar, muatan ini oleng dan tumbang menimpa anjing ini. Anjing ini pun jadi terluka dan tidak bisa berjalan. Begitupun rajanya, begitupun juga penumpang yang ada di situ karena ikut terjatuh hingga dia pun terluka tidak bisa berjalan. Karena gerobaknya ini jatuh, kudanya pun berlari. Karena kuda ini berlari sangat cepat sehingga menabrak. Raja melihat dan merasakan dengan melihat kejadian anjing yang terluka, melihat orang yang juga jatuh, melihat kuda yang juga tabrakan, hingga mengalami kecelakaan. Raja melihat atas kejadian ini bahwa bila mana kita berbuat tidak baik, akan berbuah tidak baik. Namun bila mana kita berbuah baik, kita berbuat baik, niscaya akan berbuah baik. Jadi anak-anak, dari cerita Raja India ini kita bisa menyimpulkan dengan cinta kasih, dengan solidaritas, raja ini pun mau bertobat. Dia akan mendapatkan buah yang baik. Bila kita berbuat jahat, percaya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi dengan berbuat baik, seperti wujud dari cinta kasih, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu anak-anak, pesan dari pertemuan ketiga APP ini. Sekali lagi, sikap dalam membangun ekonomi yang solider. Masuk di sini ekonomi, kita sebagai anak remaja, kalian semua sebagai anak siswa SMP Talenta, solider. Solider dalam membangun cinta kasih. Membangun cinta kasih terhadap teman, orang tua, sesama kalian. Percayalah sekali lagi, dengan apa yang telah Tuhan berikan, dengan apa yang Tuhan telah contohkan terhadap Sakeus, terhadap pertobatan, selalu akan berbuah baik. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan melalui pertemuan renungan kita mengenai Raja dari India dan Sakeus. Kiranya apa yang telah Ibu sampaikan bisa membangun niat kalian, menggugah iman kalian, menggugah rasa kalian untuk selalu menjadi pribadi yang menyenangkan untuk Tuhan. Menjadi pribadi yang mau memberikan kebahagiaan untuk Tuhan dengan berbuat baik. Ya, oke anak-anak, demikian pertemuan kita akhiri dengan doa penutup. Bapa dan Putra dan Kudus Amin. Allah yang Maha Murah, terima kasih atas cinta yang boleh Kau berikan terhadap kebaikan daripada orang-orang sekitar kami. Orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami semua. Terima kasih atas kebaikan yang mereka berikan kepada kami karena-Mu. Mampukan kami juga selalu bisa peduli dan menyayangi orang tua kami, saudara kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan mengulurkan tangan kami tanpa harus diminta.
Semoga kami semakin sadar bahwa kami adalah remaja yang peduli terhadap sesama kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, anak-anak, terima kasih untuk perjumpaan ketiga kita di APP tahun 2021 ini. Sehingga apa yang Ibu berikan dapat menginspirasi kepada kalian. Bye-bye, terima kasih.